Berarti kalau kita masih dalam majelis akad, meskipun sudah serah terima barang dan uang, meskipun sudah dikwitansian, maka masih ada peluang untuk batal karena akadnya belum dianggap mengikat 100%. Jadi mun ibu tos kwitansian, tapi barang dengan syarat barangnya yang utuh, tidak rusak ketika dibatalkan. Karena lamun ke barangna tos diwadahan bubur gitunya, punten mau jadi kan bubur mese. Ya, wayahna gitu. Barang-barang yang ketika ditukarkan, dibatalkan transaksinya, tidak rusak. Contoh kita beli baju. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas kudrah, iradah dan inayahnya kita semua masih diberikan waktu dan kesempatan oleh Allah untuk memperbaharui keimanan kita, untuk menyempurnakan keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui majelis ilmi yang insya Allah setiap gerak langkah yang kita ayunkan merupakan langkah yang mampu menghapus dosa, langkah yang bernilai kebaikan, sekaligus langkah yang mampu memudahkan dengan langkah itu, langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan juga kepada seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Termasuk tentunya kita semua yang sama-sama hadir di majelis ini adalah mudah-mudahan merupakan bagian dari umat Rasulullah yang nanti Allah kumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di cuaca yang mendukung untuk hagoler ya, Bapak dan Ibu mampu untuk menahan dan melawan segenap hawa nafsu sehingga bisa hadir di majelis ini. Mudah-mudahan semakin menambah pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di kota Tasikmati sonten dugi ka ayeuna ge masih hujan, nah sim kuring ka dieu garing gitu. Manawi teh di dieu sami. Ikhwatal iman yang Allah muliakan, di kesempatan pagi ini kita akan coba membahas sedikit tentang konsep perniagaan dalam Islam, konsep perdagangan, konsep tijarah dalam Islam. Sebagaimana yang kita mafhum bersama bahwa Islam adalah agama yang komprehensif,
agama yang mengajarkan syariat dalam segenap aspek kehidupan manusia, bukan hanya urusan akidah yang diperbaiki, juga bukan urusan ibadah yang sifatnya vertikal dengan Allah, yang juga Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada nabinya, tapi kemudian Islam yang agama hari ini kita anut bersama adalah juga mengajarkan tentang konsep perdagangan, konsep dunia, konsep horizontal yang juga harus kita benahi bersama. Kesempurnaan Islam terletak pada baiknya akidah, lurusnya akidah, benarnya ibadah, juga bersihnya muamalah yang kita lakukan, serta baiknya akhlak yang kita jalankan. Maka tidak disebut sebagai Islam yang sempurna jika salah satu poin di atas tidak kita benahi. Kadang kita sibuk dengan salah satu aspek, tapi kita lupa dengan aspek yang lain. Bukan hal yang salah ketika kita meluruskan atau memperhatikan dengan lebih pada urusan akidah. Memang seharusnya. Juga bukan hal yang keliru jika kita terus-menerus untuk memperbaiki ibadah kita, karena memang itu juga seharusnya. Yang keliru adalah ketika konsentrasi kita ke dalam urusan akidah dan ibadah, melupakan urusan muamalah yang juga harus kita perjuangkan Quran sunnahnya. Jadi kadang Quran sunnah dalam bab akidah dan ibadah kita perjuangkan, tapi Quran sunnah dalam penerapan dalam bisnis kita itu kita abaikan. Itu yang keliru, Pak. Yang harus kita lakukan justru ketika kita ingin Quran sunnah utuh dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita pun harus mengupayakan Quran sunnah itu hadir dalam proses jual beli kita. Quran sunnah itu pun hadir tergambar dalam aktivitas muamalah yang kita kerjakan. Jika ternyata kita dalam aspek muamalah ternyata kita berat untuk menunaikan Quran dan sunnah, maka marilah kita untuk sama-sama berjuang untuk menyelaraskan akidah kita, menyelaraskan ibadah kita dengan benarnya muamalah yang kita jalankan. Karena toh sama nanti, Pak. Ketika kita salah dalam akidah, ancamannya neraka. Salah dalam urusan ibadah juga ancamannya neraka. Salah dalam urusan bisnis, salah dalam urusan perniagaan juga ancamannya neraka, Pak. Bukankah kita menginginkan kita tidak singgah dulu di nerakanya Allah? Maka jika kita menginginkan tidak singgah di nerakanya Allah, maka hal yang mesti kita lakukan adalah juga mensyariahkan perniagaan kita, mengquran sunnahkan muamalah yang kita jalankan. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering saya mengatakan tentang urgensi kita memahami muamalah secara benar. Kepentingan kita untuk memahami muamalah secara benar, untuk kemudian diterapkan muamalah ini dalam aspek kehidupan sehari-hari, karena muamalah yang benar setidaknya akan mendatangkan rizki yang barokah untuk kita semua. Rasulullah SAW mengatakan, al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahu ma fi bai'ihima. Dua orang yang bertransaksi menurut Rasulullah itu melekat khiyar. Jika dilakukan secara benar, jika dilakukan secara transparan, maka burika lahuma fi bai'ihima. Allah akan memberi barokah dalam kegiatan transaksi yang dijalankan. Jadi ketika kita bertransaksi, bertijarah, berniaga secara benar, maka berkah Allah akan turunkan kepada kita. Ketika Allah menurunkan barokah dalam kehidupan kita, maka insya Allah Allah akan permudah segenap kehidupan kita. Harta kita barokah, maka dengan harta itu kita akan dibukakan pintu-pintu kebaikan yang nanti akan menambah pundi pahala bagi kita semua. Tapi ketika Allah menutup barokah dalam hidup kita sehari-hari, maka bukan hanya kehidupan kita hancur, kehidupan dunia berantakan, akhirat pun insya Allah tidak akan jauh lebih berbeda dengan kehidupan dunia yang Allah juga hancurkan. Maka ikhwatal iman yang Allah muliakan, urgensi kita memahami muamalah syariah adalah agar hidup kita barokah, agar harta kita barokah, agar keluarga kita barokah. Maka jika ada ketidakbarokahan dalam kehidupan kita, bisa jadi itu buah
dari transaksi yang tidak benar menurut pandangan syariah, buah dari perniagaan yang keliru ketika kita jalankan, maka akan berbuah Allah mencabut keberkahan harta dari kita. Kemudian urgensi kita memahami muamalah secara benar, karena ketika kita salah dalam bermuamalah, kesalahan kecil saja akan berdampak pada enggannya Nabi Muhammad nanti di yaumil kiamah mengakui kita sebagai umatnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ghasyana falaisa minna." Barang siapa yang melakukan ghish, barang siapa yang melakukan penipuan, maka bukan bagian dari umat kami, kata Rasulullah. Jadi nanti ada sebagian golongan yang di yaumil kiamah Rasulullah enggan untuk mengakuinya sebagai umatnya. Dengan sebab apa? Dengan sebab di dunianya dia melakukan ghish, dia melakukan penipuan. Ghish itu seperti apa? Ghish itu adalah ketika dalam hadisnya, asbabun nuzul hadis tersebut, Rasul melakukan sidak, inspeksi mendadak. Yang hal ini dilanjutkan oleh para khalifah setelahnya. Jadi setelah Rasulullah meninggal, kebijakan inspeksi mendadak itu dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar bin Khattab. Bahkan di zaman Khalifah Umar bin Khattab membuat sebuah dewan, namanya Dewan Hisbah, Dewan Pengawas Pasar. Orang-orang inilah yang nanti akan berkeliling di pasar untuk mengetahui sejumlah pelanggaran yang terjadi di pasar. Karena Rasul pun berjalan-jalan di pasar, melakukan inspeksi agar umatnya tidak menyeleweng di pasar. Nah, ternyata ketika Rasulullah melakukan inspeksi mendadak, Rasul menemukan penjual gandum yang gandum secara kelihatannya adalah gandum yang baik, tapi ketika Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam gandum tersebut, ditemukan gandum basah dan busuk yang dia jual bersamaan gandum yang diperlihatkannya dengan gandum yang baik. Maka Rasulullah berkata, "Kenapa engkau tidak menampakkan gandum yang busuknya, gandum yang basahnya, supaya calon pembelimu tahu?" Kata Rasulullah, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa yang melakukan penipuan seperti ini, maka bukan bagian dari umat kami. Hari ini mungkin penjual gandum tidak ditemukan di daerah kita, tapi prakteknya bisa jadi dilaksanakan oleh sebagian kaum muslimin. Menjual sesuatu yang dalam tampilannya bagus atau dibagus-baguskan, tapi ternyata kenyataannya tidak sebagus yang ditampilkan. Itu adalah perbuatan ghish. Ini bisa jadi terjadi di dunia online, berhati-hati. Ketika kita menjual beli secara online, sah, mubah secara hukum asal, tapi pastikan bahwa jual beli yang kita lakukan tidak ada unsur ghish. Ketika barang yang kita jual A, maka iklankan dengan iklan A sebagaimana barang yang kita jual. Jangan mengiklankan barang lain sementara barang yang kita jual adalah barang yang lain juga. Iklannya Sahrini, yang dijual Sahrono, itunya. Nah, itu kan keliru. Tapi mamuli mu kena Sahrini, tapi gening nu kieu nya atuh ngemut teh manya Sahrini meuli mu kena anu 200.000 gitunya punya. Pan moal meureun ateuleun jang Sahrini mah make mu kena anu kitu teh gitunya. Tapi untuk pelakunya ini sudah bisa dicatat sebagai perbuatan ghish. Man ghasyana falaisa minna, bukan bagian dari umat kami, ancamannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka benahi tijarah kita, benahi transaksi kita, terhindar dari aktivitas ghish, agar nanti di yaumil kiamah Rasulullah sendiri yang mengakui kita sebagai umatnya, kemudian menjadi pembela kita semua, menjadi syafaat atas kesalahan dan dosa kita. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, selanjutnya urgensi kita memahami muamalah dan menerapkannya dalam kehidupan muamalah secara benar adalah karena ketika kita tidak sesuai muamalahnya dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan, maka Rasulullah juga, Allah mengancam juga dengan istilah wailun, di mana wailun ini pun ada ancaman dalam bab ibadah. Wailul lil musallin, wailul lil aqab, celaka bagi orang yang sholat, celaka bagi orang yang memiliki tumit. Juga ada dalam perkara muamalah, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Wailun dalam tafsir Ibnu Abbas adalah salah satu lembah di neraka jahanam.
Bagi siapa diperuntukkan? Lil mutaffifin, bagi orang yang curang. Siapa orang yang curang? Alladzina idaktalu 'alan nasi yastaufun, ketika dia bertindak sebagai pembeli, yastaufun, dia minta untuk dipenuh-penuhkan, dia minta untuk dilebih-lebihkan. Jadi pemahaman kita seputar mutaffifin ada ketika kadangkala curang si penjual, padahal si pembeli pun bisa jadi disematkan mutaffifin ketika dia memiliki karakter tambahan atuh, pinuhan atuh, osok tarabu aya nu osok ta eta teh mutaffifin ya. Wa idaktalu 'alan nas yastaufun, minta dilebih-lebihkan. Beli gurame atuh jairna abi mapan meser gurame tambahkeun jairna, mutaffifin eta teh Bu ya. Meuli duku hayang sakilo oge hayang dileuwihkeun gitunya. Jangan, ketika kita sebagai pembeli terima timbangan dari penjual apa adanya ketika penjual menimbangnya benar. Tapi ketika penjual menimbangnya tidak benar, maka wajib kita peringatkan. Sing bale gatuh bisa gitunya. Ngilo teh. Jangan dari kita ketika timbangannya sudah lurus, sudah benar, atuh tambahan lah punten abi mah meserna seueur ieu, jangan. Itu karakter yang jelek, karakter yang mengarah kepada mutaffifin. Mun aya keneh eureunnan Bu ya. Aitos ngaos muamalah mah berat kieu tah. Ketika apal kudu eureun gitunya. Maka sebagian orang belajar muamalah itu enggan, kunaon bisi apal cenanya. Soalna mun geus apal berat itu kudu eureun gitunya. Komo geus dipraktekkeun gitu. Nah, wa idaktalu 'an-nas yastaufun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ketika dia menakar untuk pembeli, maka dia berusaha untuk yukhsirun, mengurangi takarannya, mengurangi timbangannya. Dikurangan kuduna sakilo jadi 880 gram, enggak ada 10 gram. Saeutik cenah Ustaz, saeutik teh lamun hiji nu meulina, lamun 1 juta kali kan jadi loba gitunya banyak. Itu mutaffifin, hati-hati. Tapi mutaffifin pun jangan dikira pada sesuatu yang ada timbangannya, enggak. Mutaffifin itu berlaku luas. Perilaku tatfif, perilaku curang dalam muamalah apapun bisa masuk kategori mutaffifin. Allah sebut hanya sebagai timbangannya, tapi yang menjadi keumuman adalah segala sesuatu transaksi yang menyalahi yang dijanjikan, maka bisa jadi itu adalah mengandung unsur tatfif, penyelewengan, pengkhianatan dan kecurangan yang Allah ancam dengan wailun, neraka jahanam. Kata Ibnu Abbas, satu lembah di neraka jahanam namanya wailun. Bagi siapa diperuntukkan? Bagi orang yang bermuamalah, berniaga secara tidak benar. Kemudian selanjutnya Rasulullah SAW mengatakan bahwa kullu lahmin nabata min haram nabata min suhtin fannaru aula biha. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka daging itu yang paling pas untuk membakarnya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Daging yang tumbuh didapat dari proses kita bermuamalah sehingga menghasilkan harta. Dengan harta itu kita membeli makanan, dengan makanan tersebut tumbuh menjadi daging. Maka kata Rasulullah, hati-hati, setiap daging yang tumbuh dari barang haram, maka fannaru aula biha, neraka yang paling pas untuk membakarnya. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, kecenderungan umat muslim hari ini, dia sudah bagus pemahamannya untuk tidak mau memakan barang yang haram, tapi kesadaran dalam hal cara mendapatkan itu masih harus diperbaiki. Semua kaum muslimin sepakat babi itu haram, darah itu haram, bangkai itu haram. Tidak mau memakan sedikit pun barang haram. Tapi untuk caranya belum tumbuh menjadi kesadaran kolektif dalam diri kita. Cara nama kadang kita masih bisa kompromi. Da kumaha deui atuh kan gitunya. Kan jarang dalam hal babi kita yakin haram, bangkai haram, darah mengalir haram, kita nggak mau bersentuhan dengan hal tersebut. Tapi dalam hal cara, kadangkala kita penuh dengan kompromi-kompromi yang lebih kepada pembenaran diri sebenarnya.
Udah kumaha deui geus kieu ti dituna bisnis mah geus we gitunya. Nah, kadang seperti itu, padahal ketika ada cara yang salah itu pun sama berakibat pada hal meskipun tadinya benar, meskipun tadinya halal, tapi cara mendapatkannya tidak benar, maka hal tersebut menjadi juga tidak benar. Contoh kasarnya, bolu itu halal, tapi kalau didapat dengan cara mencuri kan jadi haram. Ya. Menjadi tidak legal untuk kita makan. Maka kita jangan berfokus hanya kepada legalitas makanannya sebagai makanan yang halal, tapi caranya pun harus menjadi perhatian kita. Karena Rasulullah mewanti-wanti, Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti dalam Quran surat An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan pernah engkau saling makan harta di antara kalian bil batil, dengan cara yang batil. Cara harus menjadi fokus perhatian kita. Pastikan kita mendapat harta, mendapat makanan, mendapatkan aset dengan cara yang legal, cara yang menjauhi kebatilan. Cara yang batil itu seperti apa? Setiap cara yang melanggar ketentuan-ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala. Apakah banyak cara yang batil? Secara umum sedikit, Pak. Allah hanya menekankan, Rasul hanya menekankan 5 hal agar kita terlepas dari kebatilan. Yang pertama, tidak boleh maisir. Yang kedua, tidak boleh gharar. Yang ketiga, tidak boleh riba. Yang keempat, tidak boleh zalim. Yang kelima, tidak boleh dharar, membahayakan. 5 aspek penting. Tapi dari 5 itu nanti bercabang jadi loba gitunya. Salurusna masa etik gitu, Pak. Asal ulah maisir, asal ulah gharar, asal ulah riba, asal ulah zalim, asal ulah dharar. Selebihnya silahkan al-ibahah, silahkan mubah. Skema bisnis kita mau seperti apa, namanya mau apapun, meskipun tidak ada dan tidak pernah dilakukan di zaman Nabi, tidak dilakukan di zaman sahabat, tidak dilakukan di zaman tabi'in, selebihnya silahkan ketika tidak ada unsur maisir, gharar, riba, zalim dan dharar. Kurang baik apa coba syariat? Kurang memudahkan apa coba syariat Islam mengatur dalam urusan muamalah? Kita bisa bayangkan kalau aktivitas dagang kita, aktivitas bisnis kita diatur secara kaku sebagai halnya ibadah yang diatur secara kaku. Subuh kudu 2, lohor kudu 4, asar kudu 4. Bayangkan kalau muamalah diatur secara rinci seperti itu. Dagang kudu dagang anu, betulnya. Itu kan akan menimbulkan kesulitan. Tapi kaidahnya kan nggak seperti itu. Kaidahnya dalam hal ini adalah silahkan bebas, silahkan boleh. Yang penting hindari 5 unsur yang tadi secara garis besar, dengan anak-anaknya, dengan incu-incunya kayak itunya. Karena kan bukan hanya itu, tapi muara garis besarnya adalah ke-5 poin penting itu. Maka ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, penting bagi kita semua untuk terus-terusan memperbaharui aktivitas ekonomi kita, aktivitas perdagangan kita, agar terhindar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban bagi kita memahami muamalah secara benar seperti apa. Sudah menjadi hal fardu ain, sifatnya fardu kewajiban yang mengikat kepada seluruh individu kaum muslimin untuk belajar muamalah syariah itu seperti apa. Karena menyangkut kegiatan kita sehari-hari. Sok dalam kegiatan kita sehari-hari banyak ibadah mahdhahnya atau banyak urusan yang berhubungan dengan muamalahnya. Muamalahnya kan ya. Maka wajar benar dan tidaknya muamalah yang kita lakukan menjadi poin penting selamat atau celakanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Surga dan nerakanya kita ada juga di urusan muamalah kita. Karena ancaman berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengancam langsung bukan hanya neraka, tapi ashabun nar hum fiha khalidun pun mengancam bagi orang yang muamalahnya tidak benar. Maka kita dilihat di Quran surat Al-Baqarah 275. Di sana ada ancaman yang paling keras terhadap muamalah yang kita jalankan ketika berhubungan dengan riba. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka adalah ashabun nar, mereka kekal di dalamnya.
Meskipun tentu ini perlu penjabaran yang lebih detail. Siapa yang Allah ancam ashabun nar hum fiha khalidun? Bagi orang yang cenderung menghalalkan riba. Kubakat geus frustasi, baiklah cek urang mahalal riba teh gitu. Nah, itu dia orang. Dan bisa jadi ada sebagian umat Islam yang memandang remeh perkara riba sehingga menganggap baiklah zaman ieu mah geus kumaha deui riba naon wae gekeun we hajar gitu. Nah, bisa jadi ada orang yang seperti itu. Nah, nanti ancamannya ashabun nar hum fiha khalidun. Maka ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sebatas pengantar bagaimana kenapa kita harus mempelajari aspek muamalah itu agar berkesesuaian dengan syariat Allah, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kaitannya dengan tijarah, Bapak dan Ibu sekalian, dalam urusan berkaitan dengan tijarah, ternyata perniagaan, perdagangan atau kita sebut tijarah juga mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak ayat Allah yang menerangkan tentang pentingnya kita bertijarah. Kita menemukan ayat-ayat tijarah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282, atau sebelumnya Al-Baqarah ayat 16 juga ada tijarah. Al-Baqarah 282 ada kata tijarah. An-Nisa ayat 29 juga ada kata tijarah. Terus Quran surat At-Taubah ayat 24 ada lagi kata tijarah. Maka nanti bisa dilihat oleh Bapak dan Ibu semuanya di rumahnya masing-masing. Saya tidak akan menjabarkan ayat per ayat. At-Taubah 24, kemudian An-Nur 37, kemudian Quran surat Fatir ayat 29, terus Quran surat Sof ayat 10, Quran surat Al-Jumu'ah ayat 11. Itu ayat-ayat tentang tijarah yang ketika kita gali secara umum, maka kita akan menemukan ternyata Allah menekankan dua sisi penting tijarah. Yang pertama, bagaimana kita bertijarah dengan Allah. Jadi ayat-ayat yang tadi garis besarnya adalah mengerucut kepada dua bentuk tijarah, dua bentuk perniagaan. Yang pertama, perniagaan kita dengan Allah. Perniagaan kita dengan Allah dalam bentuk apa? Keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Rasulullah, keimanan kita dalam rukun iman yang lainnya, itu pun bentuk tijarah dengan Allah Subhanahu wa taala. Juga amalan aktivitas ibadah kita dalam bentuk salat, dalam bentuk infak, dalam bentuk baca Al-Qur'an, itu pun bentuk tijarah dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini menjadi poin khusus harus kita perhatikan. Karena jangan sampai kita terlalu fokus tijarah dalam hal yang sifatnya dunia, tapi kita melupakan tijarah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal tijarah yang inti adalah tijarah kita dengan Allah. Orang mengejar tijarah dunia, tapi dia merusak tijarahnya dengan Allah. Rusak dalam hal apa? Dia berbuat kesyirikan karena untuk menunjang tijarah di dunianya. Betapa banyak kaum muslimin yang berlaku syirik karena hayang dagangan laku dan laris. Sehingga ada istilah panglaris gitunya. Ai panglaris aya, Pak? Aya teh apa panglaris? Ibu aya? Atau di dieu aya nu dagangna nganggo panglaris jigana Indosiar? Aya kan ya? Karena panglaris itu ilmu sihir kan? Ilmu sihir ada tidak? Aya, ilmu sihir ada. Makanya aya kesyirikan kan? Makanya ini yang harus menjadi kita counter. Jangan sampai kita bertijarah dunia merusak tijarah kita dengan Allah, merusak keimanan kita dengan Allah. Nya ulah panglaris atulah kertas-kertas nu nempel dina toko we atunya sederhana nama. Aya henteu. Na tokona kertas anu nempel bulak-balik mulingker ka ditu ka dieu gitu eta Arab aya. Ameh naon? Ameh naon eta Ibu? Wantun uih ti dia dicabut. Mun aya gitu, mun aya keneh gitunya. Kela tuh dicabut mah kumaha sieun tah, kan geus jadi akidahnya Pak. Geus napal bahwa itu yang menjadi sebab larisnya warung dia. Bahaya kalau seperti itu kan. Bari eta ge teu jelas naon gitu itunya. Bisa jadi jin ge teu kahartieun itu. Itu naon cenanya. Nah, ikhwatal iman yang Allah muliakan, kadang kita bertijarah di dunia merusak tijarah kita dengan Allah. Keimanan kita dirusak karena gara-gara kita ingin laris tijarah kita di dunia. Hati-hati, waspada. Pami aya keneh bismillah cabut eta Bu. Nanaonan da gitunya.
Moal ngaruh Bu. Lamun ibu tos dikersakeun ku Allah jadi jelema beunghar gara-gara dagangna, moal aya nu tiasa ngahalangan. Tapi sabalikna lamun ternyata memang takdirna miskin, rek dikukumahakeun ogen, moal bisa gitu. Tarimakeun gitu nya. Nah itu, tapi ikhtiar mah kudu gitu. Jangan da urang mah meureun takdirna, takdir mah pelebah engke di akhir. Ikhtiar mah harus terus dilaksanakan gitu. Kita nggak ada yang tahu takdir akhir kita seperti apa, maka ikhtiar jalan terus gitu. Maka pastikan sekali lagi tijaroh kita dengan Allah harus lebih kita prioritaskan atau paling tidak berjalan beriringan. Ya lamun urang tijaroh di dunia na getol, kudu leuwih getol tijaroh kita dengan Allah. Lamun ka kantorna 8 jam sehari atau imbangan ngaji nage 8 menit sehari gitunya. Imbang sakitu teh namanya. Karena nggak mungkin orang ngaji 8 jam sapoe ikhtiar 8 jam kan kaganggu oge gitunya. Allah nggak meminta waktu keimbangan seperti itu. Tapi yang penting kita ingat tidak boleh terlalaikan. Tidak boleh kita lupa sama sekali dengan aktivitas niaga kita, aktivitas ngaji kita, aktivitas infak kita, sholat urang kabong bolerkeun gara-gara sibuk urusan niaga, itu yang keliru Pak. Sehingga sering saya mengatakan dalam kenyataan kita tijarohnya bebeakan di dunia, tapi giliran tijaroh jeung Allah saayana, baju saayana gitunya, urut gawe, urut kesang dan sebagainya, malik oge tukang asin, malik kana asin lain malik kana kiblat gitunya, tukang beas malik kana karung beas lain kakak bah gitunya. Karena kenyataan kan seperti itu, malu seharusnya kita Pak. Kita harus serius bertijaroh dengan Allah sebagaimana kita serius tijaroh kita dalam urusan perniagaan. Karena toh ternyata yang kata Allah Subhanahu wa taala tijaroh yang tidak pernah rugi justru tijaroh dengan Allah. Yarjuna tijaratan lan tabur. Ketika kita salat, ketika kita infak, ketika kita yatluna kitab Allah, membaca ayat Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Fatir ayat 29. Maka mari kita pastikan, karena tijaroh itu dua dimensinya, tijaroh kita dalam bentuk perniagaan, juga tijaroh kita dalam tijaroh dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah tijaroh dalam bab perniagaan secara umum. Apa ilmu yang harus kita persiapkan ketika kita ingin melakukan tijaroh? Ini juga yang luput dari perhatian kita. Ilmu yang ditekankan oleh sahabat Rasulullah, oleh Rasulullah sendiri adalah tiada lain ilmu seputar syariah. Kata Umar bin Khattab di asarnya riwayat At-Tirmidzi mengatakan bahwa la yabi' fi suqina illa man qad tafaqaha fid din. Jangan pernah engkau berdagang di pasar kami kecuali orang yang sebelumnya faham ilmu agama, atau kecuali sebelumnya memahamkan dirinya ilmu agama. Di urang mun hoyong bisnis naon ilmu naon dipersiapkan. Ilmu dagang, ya, ilmu marketing. Pernahkah kita untuk berkonsultasi sebelumnya mondok heula atau taklim heula private dulu 1 minggu untuk mendalami poin-poin fikih muamalah dalam berbisnis? Pernah henteu? Kunaon henteu? Yakin tos terang, yakin karena diri sudah menguasai ilmu bisnis. Ada aki urang pebisnis, bapak urang pebisnis, cukup ke bapak jeung aki urang guguruna. Padahal ada poin yang sangat penting di balik itu semua, adalah kefahaman kita, fakihnya kita dalam ilmu agama. Sering saya berseloroh atau mengajukan pertanyaan kepada hadirin semua, ibu terang henteu konsep khiyar? Bapak dan ibu ada yang tahu secara utuh bahwa dalam bisnis itu ada khiyar? Naonnya khiyar teh gitu? Tuh kan naon khiyar teh? Padahal khiyar teh melekat dalam jual beli dalam bisnis. Al bayyi'ani bil khiyar. Jual beli itu ada khiyar, kata Rasulullah. Khiyar teh naon? Karena memang kepahaman kita terhadap konsep syariah kurang, maka konsep ini menjadi jarang dilakukan, bahkan asing. Naon ari khiyar?
khiyar teh bolehnya kita untuk batal transaksi. Ketika apa? Ketika pertama masih dalam satu majelis, khiyar majelis, dalilnya al-bayyi'ani bil khiyar malam yatafarraqa. Dua orang yang bertransaksi jual beli ada hak khiyar sebelum keduanya berpisah. Berpisah dari mana? Berpisah dari majelis akad. Berarti kalau kita masih dalam majelis akad, meskipun sudah serah terima barang dan uang, meskipun sudah dikwitansian, maka masih ada peluang untuk batal karena akadnya belum dianggap mengikat 100%. Jadi mun ibu tos kwitansian, tapi barang dengan syarat barangnya yang utuh, tidak rusak ketika dibatalkan. Karena lamun ke barangna tos diwadahan bubur gitunya, punten mau jadi kan bubur mese. Ya, wayahna gitu. Barang-barang yang ketika ditukarkan, dibatalkan transaksinya, tidak rusak. Contoh kita beli baju, beli celana gitu. Tos dikwitansian, tos serah terima, barangnya juga sudah kita pegang, uangnya sudah pindah ke pemilik toko. Tapi kalau ternyata salah satu di antara yang bertransaksi itu ada salah satu yang ingin dibatalkan, contoh dari si pemilik toko, uluh poho pesanan batur nah jual, ketika aya kene si ibuna panggil, "Ceu punten moal cios." Boleh henteu gitu? Boleh, itu namanya khiyar majelis. Ya. Jadi ibu teh ulah ngarasa tuh puguha toko teh pan geus dibeli ku urang teh gitu. Karena paham masih dalam opsi khiyar majelis. Termasuk bisa jadi ibu yang belanja mengalami hal seperti itu. Ieu teh duit teh lain jang meuli daster tapi kalah dibelikeun kana daster ku ibu teh. Poho ari geus dibeli hanya ka isuk eueuh jang meuli beas gitunya. Protesnya mah enggak. Khiyar, ajukan khiyar. Pak punten ieu moal cios meser dasterna. Penjual yang mengerti khiyar juga tidak akan mengapa nanti. Oh nya beu kadiekeun ieu artosna. Selesai. Bayangkan kalau duanya salah satunya tidak paham khiyar. Terjadi nggak khiyar? Moal. Ya. Bapak punten abi moal cios teu balik maneh mapan ieu geus dikwitansian. Pan gitu. Ya. Pasea ka ditunda karena tidak paham. Itu khiyar majelis. Kemudian ada khiyar syarat. Khiyar syarat mah boleh kita mensyaratkan sesuatu dalam jual beli selama syarat itu bukan kategori syarat batil. Syarat batil itu seperti apa? Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Maka syarat itu pada dasarnya mubah. Kata Rasulullah, al-muslimuna ala syurutihim. Orang muslim itu terikat pada syarat-syarat yang mereka sepakati. Selama syaratnya tidak syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Terus kemudian ada khiyar aib. Khiyar aib itu boleh kita batal transaksi jika di kemudian hari ternyata ada kecacatan. Ibu tetes meser barang, tos dugi berpisah dari majelis akad tidak masalah. Tos dugi di bumi sehari, 2 hari masih dalam batas toleransi. 2 hari ketika dipesek barangna, oh gening ternyata barang teh cacat. Maka silahkan pulang lagi ke toko yang bersangkutan, khiyar, batalkeun akadna, khiyar aib namanya. Apa landasan dalilnya? Rasulullah mengatakan, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim saudara bagi seorang muslim yang lainnya. La yahillu li muslimin ba'a min akhihi bai'un fihi aibun. Tidak halal, bahasanya juga tidak halal. Tidak halal bagi seorang muslim menjual barang kepada saudaranya yang terdapat ada cacat di dalamnya. Kecuali bayyanahu lahu, kecuali menerangkan letak cacatnya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita dilarang untuk menjual barang cacat di mana cacatnya itu kita sembunyikan secara sengaja. Kita nggak tahu. Kita tahu cacatnya. Atau ketika misalkan kita tidak tahu ada cacat pada barang tersebut, tapi terlanjur dibeli oleh orang, maka ketika orang itu kembali ke toko kita, kita harus siap untuk membatalkan transaksinya. Karena orang tersebut sedang menggunakan haknya, yakni khiyar aib. Kapan barang cacat boleh dijual? Illa bayyanahu lahu, kecuali ibu terangkan letak cacatnya. Ibu ical barang baju, kan aya baju-baju anu BS gitunya, baju-baju anu henteu lolos sortir, kualitinya mah ada yang terganggu.
Misalkan aya nu sungsang ngajahitna, aya nu kancingna jebleh gitunya, maka eta boleh dijual, boleh selama diterangkan, dipisahkan dina etalase nu mana gitu. Barang spesial, harga spesial, teu naon, spesialna di mana Bu eta? Cacat gitu. Kan spesial teh beda ti batur kan? Ya. Barang spesial, harga spesial. Ibu ieu kunaon ieu spesial? Ta eta mah kancingna caroplok gitunya. Manggawe kancingan di bumi teu naon halal. Bisa dari jual beli barang rongsok kumaha? Pan eta teh barang cacat. Kumaha Bu ngawalerna Bu? Aya nu icalan barang rongsok? Halal haram? Halal lah pamong abi terus ical galih rongsok. Kan barang rongsok mah semua orang tahu itu teh barang aib gitunya. Enggak ada yang disembunyikan. Jadi halal gitu. Enggak usah diterangkan, itu mah sudah menerangkan dirinya sendiri barang cacat gitu. Tapi barang cacat, tapi barang rongsok mun bisa ngomong mah gitunya. Jadi halal jual beli barang rongsok silahkan. Bukan menjual barang cacat. Menjual barang cacat itu barang yang pada keumumannya adalah barang yang sempurna, cuman ada sisi-sisi cacatnya yang kemudian baik diketahui secara sengaja atau tidak, kemudian dibeli oleh pembeli, maka pembeli memiliki hak untuk membatalkan akadnya. Itu namanya khiyar aib. Karena kalau kita menjual barang cacat, kita melakukan tindakan yang tidak halal, la yahillu. Ketika kita melakukan tindakan yang tidak halal, maka harta yang kita peroleh pun harta yang menjadi harta yang bukan halal. Jadi bukan main-main ketika kita menjual barang cacat. Kita sembunyikan kecacatan barangnya, maka transaksinya menjadi transaksi yang tidak halal. Maka ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya tentang bahwa hal yang pertama kita harus pahami adalah ilmu agama, karena dengan fakihnya pemahaman kita terhadap ilmu agama, kita akan terhindar dari hal-hal yang menjerumuskan kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai pebisnis muslim, ketika kita memahami ilmu agama terlebih dahulu, keun ilmu marketing, ilmu copywriting, ilmu selling dan sebagainya mah eta mah kaditu ilmu kedua katilu kaopat. Ilmu pertamanya adalah memahami ilmu agama. Begitu juga menurut Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, manit tajaro, barang siapa yang berniaga, barang siapa yang berdagang, qabla ayyatafaqaha fid din, sebelumnya dia tidak memahamkan dirinya ilmu agama, faqad irtatama fir riba, summa irtatama. Irtatoma ai waqa'a, kata para ahli bahasa. Waqa'ate terjerumus, terletak ke dalam riba. Barang siapa yang berdagang, barang siapa yang berjual beli, barang siapa yang berbisnis tapi sebelumnya tidak memahamkan dirinya ilmu agama, maka dia dipastikan akan terjerumus ke dalam riba, terjerumus kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka mari belum terlambat bagi kita semua. Selagi Allah masih memberikan jatah usia kita, maka manfaatkan kita untuk belajar ilmu syariat, agar apa yang kita dapatkan barokah, agar harta yang kita dapatkan juga menunjang untuk terkumpulnya pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadi jalan kezaliman, bukan jadi jalan untuk terkumpulnya dosa dan maksiat dalam hal muamalah. Ikhwatal iman, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seperti itu, mengingat tijarah, ada tijarah dengan Allah, ada tijarah yang berhubungan dengan manusia, maka harus kita pastikan tijarah yang kita lakukan, bisnis yang kita lakukan, haruslah merupakan bisnis yang berorientasi kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya berorientasi kepada keuntungan semata. Keun we untung badag oge asal ka surga, tak kudu kitu. Jadi ulah keun we untung saalit oge asal karena surga, ulah mending untung badag tapi karena surga. Biar profit asal barokah, biar profit besar asal juga menjadi cerminan magfirah dari Allah, biar profit besar juga agar menjadi jalan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terakhir akan saya terangkan tentang bagaimana aktivitas niaga kita, bukan hanya profit yang kita dapatkan. Karena urusan profit mah ilmu dunia eta mah yang bermain, Bu.
Jadi ibu dan bapak setelah memahami ilmu syariat, pahami ilmu dunia agar bisnisnya berkembang secara baik. Tidak dilarang oleh syariat. Yang dilarang itu adalah ibu dan bapak terlalu fokus ilmu dunia, ilmu syariatnya dikepinggirkan. Tapi ketika kita sebelumnya sudah memahamkan dari ilmu agama, maka selanjutnya silahkan itu mah urusan keduniaan. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Bagaimana agar proses bisnisnya berkembang secara baik. Apakah sekarang memanfaatkan media sosial, apakah memanfaatkan iklan berbayar dan sebagainya, itu mah urusan dunia, mangga silahkan. Ya, kalau sebelumnya kita sudah memahami ilmu agama, hal selanjutnya akan tersaring dengan sendirinya. Oh, nu kieu mah ulah ya metode ieu mah, oh metode ieu mah ulah, akan seperti itu. Maka bisnis yang nanti dihasilkan bukan hanya profit, tapi juga barokah, tapi juga maghfirah, tapi juga mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Pada ujungnya kita akan masuk ke surganya Allah, menjadi seorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita telah berbisnis dengan cara Nabi. Karena bagi bapak dan ibu pebisnis, ada janji dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi harus kita kejar. Kata Rasulullah, at-tajirus sadukul amin, pedagang, pebisnis, peniaga yang jujur dan amanah, ma'an nabiyyin wasyuhada'i wasiddiqin, akan bersama para nabi, akan bersama para siddiqin, akan bersama para syuhada. Itu kan luar biasa, Bu. Syaratnya apa? Syaratnya dua, soduk dan amin. Tapi kedua ini diyakini akan sangat susah. Kita akan menjadi sangat susah menjadi pebisnis yang jujur, mengedepankan kejujuran di tengah kondisi bisnis, apalagi dalam skala besar bisnisnya, itu hampir dipastikan sangat sulit untuk mengimplementasikan kejujuran ini. Mungkin di bisnis yang skala kecil lah jujur mah gampang gitunya. Temen ngajual A langsung B, A dengan C, A dengan D gampil. Tapi ketika bisnis sudah skala besar, sudah banyak yang melibatkan sisi-sisi yang lain, kita lamun mengimplementasikan kejujuran itu sangat-sangat susah dan banyak sekali godaannya. Tapi ya kita harus soduk, jujur gitu. Al-amin dan amanah. Amanah hubungannya bisa berhubungan dengan amanah dengan sesama makhluk, juga berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pebisnis yang amanah ditinjau dari sesama manusia, maka gampang indikatornya. Indikatornya ketika dia berhubungan dengan klien, dia amanah, dia memenuhi hak dan kewajiban antar sesama manusia, dengan klien amanah, dengan bos amanah, dengan karyawan juga amanah. Itu dipastikan pebisnis harus memiliki amanah. Amanah dengan karyawan mungkin nanti bab gaji, bab penghargaan dan sebagainya sesuai dengan kontrak dan sebagainya. Bab dengan klien juga tidak ada unsur yang disembunyikan, tidak ada unsur yang mengkhianati satu sama lain, itu amanah. Tapi amanah pun harus ada dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah meminta jatahnya 2,5%, pebisnis yang amanah dikeluarkan dengan sukarela, dengan ikhlas, karena dianggap sebagai sebuah kewajiban. Ketika Allah meminta haknya dalam waktunya, sholat lohor dipanggil sholat, asar dipanggil sholat, dia juga menunaikan ibadah itu dengan baik dan benar, itu pun amanah. Jadi amanah, pebisnis yang amanah, dia amanah terhadap sesama manusia, dia pun menjalankan hak dan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naon buruh nanti Allah ma'an nabiyyin, surganya gen bakal surga bersama para nabi. Meskipun para ulama mengatakan bukan berarti satu surga dengan nabi, tapi menjelaskan makom yang sangat dekat dengan makom surganya nabi. Jane surga anu level yang di bawah itu, tapi surga yang mendekati surganya para nabi, surganya para syuhada, surganya para siddiqin. Itu janji Allah, janji Rasulullah terhadap pebisnis yang jujur dan amanah. Maka itulah yang harus kita kejar, bukan hanya profit tapi juga surganya Allah Subhanahu wa taala. Juga yang kita kejar adalah barokah. Barokah pun harus kita kejar, bukan hanya profit,
Karena kalau profit besar tapi Allah menihilkan barokah, juga habis hidup kita, Pak. Profit gede ogen, laba gede ogen, asa jadi eueuh. Ongkoh gede dina hitung-hitungan mah gitunya, Bu. Misalkan ibu gaduh bisnis, dihitung-hitungan dina tai patlot mah geuning loba ieu teh. Laba teh, profit teh loba, tapi ketika aya nu nawisan kurban, teu kurban gitunya. Eueuh duit teh gitu. Nah, jadi eueuh duit teh ongkoh dina hitungan mah loba, bisa jadi Allah cabut barokahnya, Bu. Bisa jadi ketika Allah cabut barokahnya, uang yang akan kita gunakan untuk kebaikan itu ternyata nggak ada. Tapi untuk uang yang kita gunakan untuk berfoya-foya ternyata ada. Uang yang kita gunakan untuk sesuatu yang mubah mengarah kepada mubadir juga ada. Tapi ketika kita akan gunakan terhadap infak, sedekah, zakat, wakaf dan sebagainya, jadi teu aya atau hese ngaluarkeun anak gitu. Aya nama tapi hese keluar. Nah, itu bisa jadi Allah cabut barokahnya. Allah cabut kebaikan dari harta yang kita miliki. Dengan apa sebab hilangnya barokah? Dengan kebohongan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima fa in kadzaba wa katama muhiqqat barakatu bai'ihima. Lamun jujur dagang bisnis Allah pasihan barokah, tapi lamun mengkhianati, kalau menyembunyikan dan juga tidak jujur, Allah akan cabut kebarokahannya. Jadi kalau hari ini ternyata harta kita tidak mengantarkan kita untuk berbuat baik dan beramal soleh, bisa jadi Allah sedang cabut kebarokahannya. Anu nawaran infak, sedekah, zakat, wakaf dan sebagainya, aya amat tapi hese ngaluarkeun teh gitu. Tapi laguna anu nawarkeun proposal bisnis mah dibaca sakali ge langsung keluar gitu. Tah aya gitu. Nah, itu bisa jadi harta kita orientasinya dunia. Allah cabut barokahannya. Kalau dalam bahasa Quran yamhaq seperti itu teh. Aya tapi eueuh gitu. Sebagaimana harta riba, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Dalam hal materi bisa jadi banyak tapi kosong dari kebaikan-kebaikan. Tidak terkonversi banyaknya harta kita dalam banyaknya amal soleh. Tapi harta yang barokah, sedikitnya pun harta tapi barokah akan lebih mengkonversi dia menjadi amal soleh yang banyak. Meskipun jumlah hartanya sedikit, tapi amal soleh yang ditimbulkan dari harta itu banyak. Itu barokah. Komo lamun loba tapi barokah itu sudah lebih membahagiakan bagi kita semua. Maka pastikan hindari kebohongan. Jika ditanya saha nu sok ngabohong, mayoritas ngajawab pedagangnya. Padahal pembeli oge osok. Padahal pembeli gen bisa jadi Allah cabut kebarokahan dari barang yang dibeli. Hati-hati. Ketika apa? Ketika kita melakukan kebohongan. Kapan pembeli melakukan kebohongan? Biasanya dalam hal tawar-menawar. Nawar, osok bohong tara nawar. Mun osok eureunnan. Di toko saanu mah sakitu, padahal eueuh di toko saanu na ge. Ya. Kamari mah sakitu, padahal kamari ge teu pernah ka dieu. Atau artosna mung sakieu deui, teu aya deui, padahal loba keneh. Tah eta bohong. Hati-hati, Bu. Jangan dianggap sepele dengan kebohongan yang dilakukan. Karena kadangkala bisa jadi kebohongan seorang pembeli ketika menawar barang sehingga dia mendapatkan harga sesuai dengan keinginannya. Penjual nawarkeun 100.000, ditawar ku urang dengan 80.000. Halal henteu? Boleh? Boleh. 80.000 na halal? Halal. Barangna halal. Ketika proses tawar menawarnya normal. 80.000 atuh Bu, ceu. Kunaon hoyong 80.000? Hoyong 80.000 we. Nah, itu kan teu naon gitunya. 80.000. Oh nya ieu 80.000 mangga, silahkan. Halal legal boleh. Insyaallah barokah. Tapi ketika 70.000 80.000 atuh ceu. Dari toko sabelah oge sakitu, nya kitu. Nya tuh mangga ieu 80.000. Padahal dia menawarkan 100.000. Alhamdulillah awet 20.000 teu keluar dompet. Meskipun 20.000 tidak keluar dompet, 20.000 itu jadi 20.000 minimal harta syubhat, lebih mengarah kepada haram. Karena harusnya pindah kan? Harusnya pindah 100.000 semuanya. Tapi dia pertahankan dengan kebohongan.
Lamun dipertahankeun jiga tadi mah teu bohong. 100.000, 80.000 atuh silahkan, 20.000 na masih halal. Tapi lamun di dia nawar 100.000, ku urang ditawar 80.000 tapi dicawar dengan cara kebohongan, artinya kita menahan 20.000 yang bisa jadi 20.000 itu harusnya berpindah kepada si penjual. Tapi karena urang lihai berbohongna sehingga 20.000 eta awet. Maka ketahuilah 20.000 eta jadi cucuk. Ya. Di akhirat engke. Da kabeureuyan makan tara ku cucuk hiu nya. Ku cucuk pedanya Bu ya. Jeung ku cucuk nilem gitu. Tara aya kabeureuyan cucuk hiu mah gitu. Jadi hati-hati dalam proses seperti ini pun itulah akibat buruk dari kebohongan. Jadi bukan alhamdulillah bohong langke istighfar we tadi ngabohong, enggak bisa gitu. Ya. Karena kebohongan itu nanti akan menjadi harta yang kita pertahankan. Hartanya jadi harta yang kita makan, anak kita makan. Kullu lahmin nabata min haram fannaru aula biha. Boleh jadi uang nama barang na legal, tapi kan harta yang tertinggalnya itu menjadi cucuk duri bagi kita semua. Itu bohong. Jadi jangan sangka penjual wungkul nu ngabohong mah. Pembeli gosok kadangkala gitu. Maka ketika pembeli ngabohong, sama juga akan Allah hilangkan barokah. Atau bahkan bisa jadi terjerumus tadi kepada harta yang tidak halal. Maka pastikan tawar-menawar yang ibu lakukan dengan senormal mungkin, tidak boleh disisipi dengan kebohongan. Juga selanjutnya tidak boleh disisipi dengan sumpah atas nama Allah. Ini hal yang tercela yang harusnya dihindari dalam bisnis. Wajib mutlak untuk dihindari. Demi Allah di ditu makamari abi meser gak boleh. Ya, meskipun benar. Demi Allah cenah kieu masa kitu ti ditu mah nggak boleh. Menggunakan demi Allah. Wallahi nggak boleh. Karena kata Rasulullah, sumpah itu bakal menghanguskan kebarokahan. Al-halifu munafiqatun lisil'ah wa mumhiqatun lil barokah. Bagi penjual nggak boleh, bagi pembeli juga nggak boleh. Kecuali nanti sumpah itu dalam keadaan terdesak. Barang nu urang di aku ku batur, demi Allah iman urang teu nanaon eta mah. Tapi lamun demi Allah digunakan untuk agar transaksi yang dilakukan lancar, maka itu pastikan Allah akan mencabut, menghanguskan kebarokahan dalam aktivitas transaksi kita. Maka pastikan jujur, baik sebagai pembeli, pasti sebagai penjual, supaya transaksi niaga yang kita lakukan adalah niaga yang mengundang kebarokahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, profit laba kita harus kita pastikan juga profit yang mengandung magfirah dari Allah Subhanahu wa taala, harta yang mengundang ampunan dari Allah. Kapan harta yang mengundang ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Ada caranya dari Nabi. Caranya adalah ketika kita sebagai penjual, ketika kita sebagai pebisnis yang menerima pembatalan kontrak secara sepihak. Kan di dunia bisnis mah apapun bisa terjadi. Apalagi orang-orang tidak paham agama, tidak menjadikan agama sebagai landasan bisnisna. Sakahayang we gitu jual beli teh nya. Sakahayang we bisnis teh. Ayeuna geus dibeli, geus saminggu kemudian datang deui, "Ceuk, punten moal jadi ye eta barang kadinyakeun deui." Aya nu kitu? Aya kan nya. Ibu teh geus jual beli sabulan yang lalu. Kemudian satu bulan kemudian eta budakna geus nguncung heul ka ibu. "Ibu punten ieu cek mamah moal cios." Padahal geus sabulan yang lalu. Padahal enggak ada cacat. Padahal enggak ada syarat yang dibuat. Terus kadang jalmi mah saenakna gitu. Kalau tidak paham. Tapi kalau kita misalkan ketemu orang yang seperti itu, ada orang yang mengajukan pembatalan akad, pembatalan kontrak, namanya akad iqalah dalam Islam, maka ketika kita terima, Allah akan gantikan dengan magfirah. Misalkan Bapak sudah melakukan transaksi dengan customer satu truk naon we gitu tama eusin namanya. Nilai transaksinya besar. Tapi kemudian seminggu kemudian nelpon ka Bapak, "Bapak punten manawi tiasa batal lah. Abi misalkan gagal produksi atau gagal pasar dan sebagainya. Kumaha?" Bapak ada dua pilihan, menolak teu dosa karena akadnya sudah jadi. "Wah punten Bapak moal tiasa dibatalkeun da ieu transaksina tos terjadi, tos mengikat." Teu nanaon, Bapak teu doraka lamun nolak. Tapi lamun cek Bapak, "Oh muhun wios urang batal we transaksi nu kamari." Batal lah
disepakati akad pembatalan akad namana ikolah. Jadi ikolah teh akad pembatalan akad gitunya. Ikolah terjadi, maka kata Rasulullah, man aqala nadiman bai'atahu aqalallahu asratahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menerima akad ikolah secara ikhlas, maka kata Rasulullah, Allah akan menggantinya dengan menghapuskan dosanya pada hari kiamat. Mening laba, mening magfirah. Dua nana cenah. Lamun dititah milih ieu mah. Mening urang kenging laba miliaran atau mening ku Allah dihapuskeun dosana. Dihapuskeun dosana bari kenging laba miliaran. Anger kadinya gitunya orang. Dipaksa ge anger kudu eta. Tapi dikadarkan memang Allah kontradiksikan, Allah kontroversikan, mending milih pelaba, mending milih magfirah, pasti kita sebagai muslim milih penghapusan dosa. Dan penghapusan dosa akan terjadi dalam hal perniagaan kita ketika ada orang yang melakukan pengajuan pembatalan akad. Sifatnya pengajuan banyak. Jadi bapak lamun nolak oge teu dosa. Teu dosa bapak lamun nolak, kan berarti bapak lebih milih profit yang sifatnya dunia. Teu dosa henteu. Teu dosa sama sekali eta teh usah henteu. Teu dosa. Cuman kalau kita tadi oh nya mangga uyos batal bu eta kadiakeun barangna tapi wayahna lungsurkeun ku nyalira kana gudang alihkeun data dina ge di ditu teu naon eta mah mangga kesepakatan ka ditu nama. Tapi intina mah batal akadna gitu nya. Ku bapak artosna diuihkeun deui eta diasupkeun deui kana gudang. Selanjutnya kita berharap agar magfirah Allah benar-benar turun kepada kita. Karena kata Rasulullah seperti itu. Ketika kita menerima pembatalan kontrak, pembatalan akad, tong stres. Ya. Kunaon tong stres, Allah ganti dengan penghapusan dosa. Kunaon seueur nu stres? Gara-gara basis keilmuan di awal yang tidak difahamkan ilmu agama. Ya. Gara-gara bisnis nate teu paham heula agama. Dalamun paham agama mah erek batal sababaraha miliar gen anger sarua stres mimitina mah. Ngan ke kaobatan baik magfirah urang mah meunang gitu. Insya Allah ketahanannya akan lebih. Moal jadi ka dokter jiwa moal insya Allah. Moal jadi lelempangan seserian sorangan moal insya Allah. Ketika tadi poin agamanya diperkuat di awal. La ya bi fisukina illa qad tafaqaha fid din. Jadi mun ek bisnis, mun ek dagang, paham dulu ilmu agama sehingga ini pun nanti berhubungan dengan kondisi mental kita. Karena orang yang beragamanya kuat, mentalnya pasti akan kuat. Tah bagian kieu ngomong mababari ustad, da ustad mah bagian ngomong. Ya. Dan memang harus seperti itu kan panduannya. Jadi ketika batal magfirah didapatkan. Satu lagi terakhir. Profit yang kita dapatkan, profit yang kita kejar, sebanyak atau sesedikit apapun profit yang kita kejar, harus kita pastikan menjadi profit yang merahmat. Menjadi profit yang mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika rahmat Allah terbuka, maka kita akan mudah memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masuk surga bukan karena amalan kita, tapi semata karena Allah membukakan pintu rahmatnya. Bi rahmatin minhu wa fadl, dalam hadis kan. Antum masuk surga bukan karena amalan kalian, tapi semata karena Allah memberikan keutamaan dan rahmatnya kepadamu. Kapan rahmat Allah akan turun? Kata Rasulullah, rahimallahu rajulan, Allah menetapkan rahmat bagi siapa saja orang, samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza iqtada. Ketika dia menjual dengan penuh kesamhaan, samhan itu toleran iya, bermudah-mudah iya, sopan santun iya, ramah senyum iya. Jadi kadang ada bahasa Arab yang susah untuk dicari padanan katanya dalam bahasa manapun. Samhan teh toleransi iya, penuh toleran. Bermudah-mudah iya, sopan santun iya, ramah tamah iya, tercakup dalam kata samhan. Jadi kalau ibu sebagai penjual, ibu ramah tamah, sopan santun, bermudah-mudah kepada pembeli, maka itu samhan yang Allah janjikan rahmat. Bager, lain saukur bager dagang nate gitu. Tapi gampang we transaksi jeung si eta mah gitu. Dipastikan ketika kita sebagai penjual, ibu sebagai pebisnis,
layani konsumen, pelayanan dengan customer, dengan klien, dengan siapapun itu, dengan memperhatikan adab dan etika Islam, menjunjung tinggi adab etika Islam. Maka itu kita samhan, rahmat Allah turunkan. Begitu juga ketika kita sebagai pembeli, jadilah pembeli yang samhan, sehingga ketika kita jual belinya secara samhan, Allah turunkan rahmatnya. Jadi ibu teh membeli secara samhan, bermudah-mudah, ramah, entong asa jadi pembeli. Pembeli adalah raja, sehingga lamun aya anu nawaran acuk teh diawut-awut gitunya. Bari teu meuli, diacak-acak. Nah, pembeli yang samhan mah dia akan ngukur diri. Ada orang mah moal meuli paling ningali saeutik bantuan tilepan, itu samhan. Jadi ulah ada pembeli mah raja, karunya tukang baju teh batina nilep gitunya. Terus diacak-acak, padahal di awal geus apa ada moal meuli gitunya. Ningalian mungku, aya ningalian mungku mah ningalian batur we gitu. Jadi samhan, bermudah-mudah ketika transaksi. Jadi potret samhan penjual dan pembeli mah, penjual bager, pembelina teu berwit. Penjual teu bedegong, pembeli teu berwit. Coba lamun penjual bedegong, pembeli berwit, kumaha? Jadi moal transaksina, moal dina jadina ge mending ulah balik deui lah si ibu eta mah gitunya. Pasti gitu. Maka pastikan secara samhan agar rahmat Allah turun. Juga bagi pebisnis, bagi pengusaha, agar rahmat Allah turun, samhanlah dalam menarik tagihan. Bermudah-mudah, penuh toleran, diangsur dibalik etakeun deui. Itu insya Allah sudah bisa dilakukan. Itu mungkin yang bisa disampaikan terkait konsep perniagaan separuh atau sekilas tadi secara Islam seperti apa. Mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikan, mempraktekkan muamalah-muamalah syariah dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak ada pertanyaan? Mangga, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, badai naros sesuai profesi abi kan berniaga ya. Kebetulan banyak yang dijual itu mendompleng dari merek ya, merek yang terkenal begitu ya. Tapi tidak ada pilihan, produsernya juga begitu gitu ya. Jadi istilahnya KW kan gitu ya. Tapi saya juga berusaha menerangkan barang itu bukan aslinya begitu ya. Apakah saya itu termasuk curang juga begitu? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjual produk KW ya. Pertama, terangkan bahwa produknya KW. Ya, kalau itu diterangkan dari sisi ini selamat. Tapi pastikan juga yang kedua bahwa produk KW yang kita pasarkan juga dipastikan pemilik produknya tidak ada komplain dengan dikawaikannya barangnya gitunya. Karena bisa jadi ada pemilik produk yang resmi, ternyata kita buat KW-nya itu kan protes karena merugikan, ya, menganggap merugikan pasar mereka. Tapi kalau misalkan yang dikawaikannya itu produk-produk yang besar, katakan Nike misalkan, dengan adanya produk KW itu kan bukan semakin rusak dia, tapi semakin mendongkrak citranya, sehingga kan teu dimasalahkeun gitunya. Kadang teu dimasalahkeun. Ketika memang tidak dipermasalahkan oleh pemilik produknya, maka kita selamat. Tapi kalau KW yang kita jual dipermasalahkan sebagai produk bajakan istilahnya oleh pemilik produk yang resmi, mending kita untuk tidak menjualnya karena merugikan orang lain. Sisi zalim nanti yang akan kena gitu ya. Sisi zalim yang nanti akan kena. Meskipun dari sisi jual belinya sah karena kita menerangkan ieu teh KW. Pembeli ogen tahu ieu teh KW gitunya. Tapi bisa jadi sisi dengan produsen aslinya yang nanti harus dipastikan apakah tidak mengapa atau nanawan gitunya. Karena secara uruf memang ada sisi-sisi produsen yang tidak mempermasalahkan adanya produk KW, toh tidak merusak pangsa pasarna. Nu asli nama jutaan, aya nu ieu 50.000 gitu ya. Siga barudak sepatu Jordan gitu ya. Jordan, abi mah yang Jordan dibere nu 50.000 kepan repeh gitu ya. Padahal nu Jordana sabaraha hargana gitu. Itu tidak mengganggu pasar. Tapi kalau sudah mengganggu, ieu harga aslina ieu KW dibikin, itu dipastikan
pemilik produsen lagi pasti bakal komplain gitu ya. Itu mungkin Pak. Cukup Pak. Tidak ada lagi pertanyaannya. Baik, jika tidak ada kita tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jazakallah Kak Ustadz yang telah memaparkan materinya. Mudah-mudahan menjadi wawasan